Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, gimana kabarnya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang ini, mari kita berdoa bersama-sama menuju kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang resistor. Udah ada yang tahu belum resistor itu bentuknya itu gimana? Tahu, resistor adalah hambatan. Belum. Berarti udah ada yang mengenal dan udah yang belum mengenal ya. Nah, Ya. ayo kita mulai ya. Resistor adalah komponen pasif elektronika yang berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir. Lambang untuk resistor dengan huruf R, nilai resistansinya dinyatakan dengan ohm. Nah, bentuknya ohm, simbolnya itu seperti itu. Nah, fungsi resistor itu ada 4. Yang pertama sebagai pembagi arus, yang kedua sebagai pembagi tegangan, yang ketiga sebagai penurun tegangan, dan yang keempat sebagai penghambat arus listrik. Nah, berdasarkan nilainya, resistor dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, resistor tetap atau fixed adalah resistor yang nilai resistansinya tidak dapat berubah. Resistor tidak tetap atau variabel resistor adalah resistor yang nilai resistansinya dapat diatur atau dapat diubah-ubah. Dan yang terakhir ada resistor non-linear, adalah resistor yang nilai hambatannya tidak linear karena pengaruh faktor lingkungan, misalnya suhu dan cahaya. Yang pertama, resistor tetap. Resistor tetap sendiri dibuat dari bahan karbo. Pengkodean nilai resistansinya ada yang memiliki 4 cincin warna dan ada juga yang memiliki 5 cincin warna. Nah, contohnya itu seperti yang ini. Yang di sebelah kiri itu gambar simbol resistornya, dan yang di sebelah kanan itu gambar real dari resistornya. Yang mulai dari yang pertama, yang dari sebelah kiri, garis sebelah kiri itu kode angka, yang sebelahnya kode angka kedua, yang biru itu kode angka ketiga, yang sebelahnya lagi itu kode jumlah 0, dan yang terakhir itu kode toleransinya. Yang selanjutnya ada resistor variabel. Resistor tidak tetap atau variabel resistor adalah resistor yang nilainya dapat dirubah dengan cara menggeser atau memutar tuas yang terpasang pada komponen. Contohnya adalah potensiometer. Nah, bentuk dari simbol potensiometernya itu seperti yang di sebelah kiri, dan yang sebelah kanan itu potensiometer secara real. Nah, di sini saya belum bisa mencontohkan yang secara nyatanya, cuma dari gambar aja ya, soalnya kan juga ada kendalanya karena kita sedang belajar online kayak gini ya. Selanjutnya ada resistor non-linear. Resistor ini besaran resistansinya dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya suhu dan cahaya. Nah, contohnya itu ada LDR, NTC, dan PTC. Udah ada tahu belum bentuknya resistor LDR itu kayak gimana? Belum. Ulang dari tadi ya, benar. Nah, bentuknya tuh bulat seperti yang ini, yang bulat. Yang sebelahnya resistor warna biru. Yang merah-merah Hampir itu kok, seperti Bu? itu bentuknya. Iya, yang bulat. Oh, Oh. ya ada garis-garisnya kayak ular itu ya, Bu ya? Ya, benar. Ya, Bu. Selanjutnya, nah ini ada gambarnya di sini. Tapi gambarnya kurang jelas sih yang bawah. Ya, yang pertama itu ada PTC thermistor atau positif temperatur konfisik. Tidak terbuat dari bahan semikonduktor sehingga makin tinggi suhunya, makin besar nilai hambatannya. Nah, yang kedua ada NTC thermistor, negatif temperatur koefisien, terbuat dari bahan semikonduktor sehingga makin tinggi suhunya, makin kecil nilai hambatannya. Nah, yang terakhir ada LDR, Light Dependent Resistor. Nilai hambatan LDR tergantung dari intensitas cahaya yang diterimanya.
makin besar intensitas cahaya yang diterima, nilai hambatan LDR makin kecil. Nah, di sini cara membaca ukuran resistor. Nah, yang yang atas sendiri itu ada resistor dengan 4 gelang warna. Yang kelima ini, yang tengah ini ada resistor dengan 5 gelang warna, dan yang di bawah sendiri itu ada resistor dengan 6 gelang warna. Nah, untuk membacanya sendiri, kita mulai dari yang paling atas ya, yang 4 gelang warna. Di sini kan udah ada tabelnya nih. Dari mulai hitam itu berapa, coklat, merah itu berapa. Nah, dari yang 4 gelang warna dulu, udah ada yang paham belum? Lihat gambarnya aja. Ya, Itu ditambahkan atau digimanakan, Bu? Jadi Oh, ada banyak yang gelang, Bu. Ada 4, ada 5. Bedanya apa ya, Bu? bedanya tuh apa namanya? Bentar. Nah, kalau yang bedanya 4, 5, dan 6 gelang warna ini, Beda resistansinya dan kegunaannya. nah benar. Apa namanya? Dari Mas Fatur kan tadi bisa jawab. Coba dijelaskan ke Mas Rizal. Gimana, Bu? Ulangi. Mas Itu Fatur tadi tadi kan perbedaan gelangnya itu perbedaan dari nilai resistansi dan kecocokan tempatnya. Itu yang keenam kan penjelasan yang paling kanan itu kan temperatur koefisien. Jadi semakin sesuai dengan suhu atau tekanan di tempat tersebut, semakin bagus digunakan. Sesuai koefisiennya bagus. Mas Rizal paham? Paham. Tapi itu, Bu, perkaliannya sama aja, Bu. Yang gelang 4, gelang 5, gelang yang 6. Kita mulai dari yang gelang 4, yang 4 gelang dulu ya, resistornya. Nah, yang pertama itu Mbak Rahma mana ya? Iya. Kenapa, Yang Bu? coba dibaca dari yang 4 gelang resistor dengan 4 gelang warna. Dibaca dari sebelah kiri itu warnanya ada apa aja. Oh, Dan sebutkan itu itu warnanya. angkanya berapa. Oh, untuk itu tuh ada merah kan. Kalau Ya. merah itu nilainya 2. Terus hijau itu nilainya 5. Terus untuk Ya. oranye itu nilainya 3. Maksudnya dalam artian ribuan gitu, Bu. Benar nggak sih, Bu? Nah, kalau untuk yang 4 gelang warna itu, yang gelang ketiga itu apa namanya, multipliernya. Jadi itu nanti dia dikalikan, jadi yang warna oranye itu nilainya adalah 1K atau 1000. Jadi apa namanya, jadi yang merah tadi kan 2, Iya. yang hijau tadi kan 5, jadi itu kan 25. Iya. Nah, dikalikan dengan 1K. Jadi nilainya 25K ohm. Dan yang paling belakang sendiri itu merupakan toleransinya. Jadi kalau yang warna gold itu kurang lebih toleransinya itu sekitar 5%. Jadi nilainya dari 4 gelang resistor ini adalah 25K ohm dengan toleransi 5%. Nah, selanjutnya untuk yang gelang 5 ini, coba Mas Herizal dibaca. aku kapan, Bu? Sabar, habis ini ya, Sefno.
Rizal? Ya, Bu. Tolong dibaca yang 5 gelang warna itu. Ya, yang gelang pertama itu kuning, nilainya 4. Yang gelang kedua warnanya biru, nilainya 6. Dan yang gelang ketiga itu warnanya hitam, nilainya 0. Yang gelang keempat orange, jadinya 4, 4, 6, 460 kali 1000 pangkat 3. Kali 1K. Iya bukan, Bu? Benar? Apa salah? Ya benar, dikali 1 kali benar. Ya sekarang Mas Hebnu dibaca yang bawah sendiri. Yang bawah sendiri ya, Bu. Nah, itu kan yang bawah Ya, sendiri kan ada 6 gelang warna. Yang pertama itu ya, merah atau oranye, Bu? Merah ya. itu Ini merah. Orange, merah, merah itu. oh merah. Merah itu nilainya 2. Kemudian yang gelang kedua itu eh, Ungu. bentar. Kemudian yang gelang kedua itu warnanya ungu, nilainya 7. Kemudian gelang yang ketiga itu Ya, biru, nilainya 6. ya, Kemudian gelang yang keempat itu eh, apa namanya? Sebagai pangkat itu warnanya hitam berarti 1. Berarti kalau dibaca dari depan itu 2, 200, 200, 276 ya, ohm. ya, Toleransinya benar. 5%. Dengan temperaturnya nilainya coklat berarti 100 ppm. Wih, Ya, benar. Berarti kalian udah bisa ya. Saya belum, Bu. Sabar, nanti saya masih punya banyak soal. Jadi nanti kalian Waduh. bisa menjawab di Ada nilai selanjutnya ya. tambah nggak, Bu, Tadi kan yang Mas buat Fatur udah bisa menjelaskan. jawab? Ya, Bu. Nanti ada, ya nanti ada nilai tambahnya, tenang aja, bentar. Nah, di sini saya punya, nah di sini kan membaca ukuran resistor. Nah, di sini saya punya satu buah contoh resistor. Ada yang bisa nggak? Ini cepet-cepetan, ayo. Cepet, siapa? Ya, saya Bu. Iya, siap aja, Bu. Siap aja. saya 56K. Toleransinya Hmm, 5%. Wih, dia betul, ya. betul. Benar? Hijau itu 5, biru 6, oranye 1, dan toleransinya 5%. Nah, benar. Ntar Yeay. ada satu Lagi. lagi. Bu, boleh tanya nggak, Bu? Iya, gimana? Toleransi itu gunanya buat apa sih, Bu? Sebenarnya kok ada toleransi segala di resistor? Kira-kira ada yang tahu nggak? Toleransi itu untuk Toleransi jadi digunakan sebagai ukuran. Jadi di mana ketika kita membeli suatu resistor dengan nilai 1K, itu nanti toleransinya itu belum tentu pas dengan nilainya 1K itu. Tapi bisa 1K lebih maksimalnya kalau 5% berarti maksimal dari nilai 1K itu sendiri. Nah, itu akan dapat lebih besar dari nilai 1K, sebesar 5% dari nilai itu sendiri, atau di bawah 1K sebesar 5% dari nilai itu sendiri. Jadi ketika ditemukan suatu resistor dengan toleransi 5% dan 1%, maka toleransi yang baik digunakan untuk rangkaian elektronika itu menurut saya lebih baik yang 1%, karena toleransinya lebih mendekati dengan yang diinginkan. jika nilainya Bener tidak banget. sesuai toleransi gimana, Bu? Eh, kalau nilainya tidak sesuai toleransi, maksudnya? Misalkan tadi 1K, tapi setelah Itu dibaca nilainya 800 ohm saja, Gimana, itu gimana? gimana? 3,300.
Misal tadi kan Oh, resistor yang 1K, terus pas dibaca itu cuma 800 ohm, itu gimana Bu? gimana Mas? Suaranya mantul, nggak dengar, nggak jelas. Misal resistornya nilainya 1K yang pas beli, terus setelah beberapa Ya, tahun pemakaian dicek lagi itu nilainya turun jadi 800K, tidak sesuai dengan koefisiennya yang 5%. Kalau 5% kan harusnya paling kecil 950. Itu jadi gimana Bu? Resistornya itu itu kan, Izin menjawab. itu kan kalau ya, Bu. dibuang. Izin menjawab, Bu. Ya, siap ya dulu. silakan siap lu gimana? Jadi gini Mas Fatur, Ya, ya, ya gini saya. terkadang kan suatu resistor kan terdapat dayanya masing-masing. Ada yang 1/8 watt, ada yang 1/4 watt, ada yang setengah watt, ada yang 1 watt, sampai 30 watt pun juga ada. Terkadang kan kita dalam penggunaan suatu rangkaian elektronik kita kan nggak cuman terdiri atas resistor maupun kapasitor, kan mesti juga ada yang lain. Jadi ketika suatu rangkaian resistor itu dapat dikatakan mungkin melar atau short, itu dikarenakan mungkin rusaknya bukan karena resistor itu sendiri. Jikalau resistor itu sendiri dikategorikan rusak, mungkin karena suhu di sekeliling resistor yang mungkin panas, atau mungkin terlalu dingin, atau mungkin lembab, basah, yang terpenting itu panas. Jadi suatu kondisi di sekitar resistor tersebut dapat mengganggu, bahkan dapat merusak resistor sendiri. Contoh dalam penggunaan resistor yang rusak karena panas, karena mungkin resistor yang dekat dengan transistor kerja. Transistor mempunyai sifat yang mungkin kalau bekerja secara Wis, katur. panas, jadi nanti bisa merusak resistor. Kemudian jika ada lagi mungkin kelebihan beban, Gurune tuh kue. jadi 1,5 watt, nanti Mohon arus kotor yang masuk dibenerin dulu ya. jadi 1,5 watt. Jadi nanti bisa merusak resistor seperti itu. Kalau dijelaskan banyak nanti bisa 1 hari. Sangat panjang gitu. Penjelasan Mas Gimana Ibnu kotor udah sudah bisa dipahami? mencakup semua itu. Ya, jadi intinya tuh tadi kalau tidak sesuai resistornya antara rusak atau lingkungannya tidak sesuai gitu ya. Ya, dan itu Mantap. tidak masalah. Nah, ini tadi siapa yang bisa baca ya? Mbak Rahma mana ini kok suaranya diam aja? Ya, Bu, Halo. tadi aku dengerin yang penjelasan Sepnu itu, Bu. Ya, sekarang Mbak Rahma dibaca ini. Waduh. 339 ohm. Dari sama-sama ya. Ya. Yang jadi warna orange itu 3. Nah, 3, putih itu 9, hitam itu 1, 1%. dan nah, sebentar. Di sini Ibu punya beberapa gambar resistor, kurang lebih ada 6. Dan kelihatan nggak? Kelihatan jelas kok, Bu. Kelihatan Bu. Nah, 339 ohm. 5%. di sini 1%. di sini ada berapa ya? 1, 2, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, coba ya, yang ini kan Ibu pengen tahu nih dia seberapa bisa kalian membaca resistor. Nah, nanti ini dijawab di apa namanya, di kotak chat ya. Jadi langsung, jadi nggak secara lisan tetapi secara tertulis, ditulis di kolom chat. Nanti kalau udah selesai 2, kalau mau ke bawahnya bilang ya.
Udah mulai? Ya Bu. Nanti tolong Ini dikirim ini ya saya Bu di kasih uang. chat Enggak, ini langsung. apa namanya? Sekarang dikerjakan sekarang. Ya Bu. Nanti Bu. 1 resistor 1 menit ya. Sudah? Belum Bu. Belum, Bu. Kalau saya perkecil kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kalau segini Bu. Segini? Kelihatan Bu. Kelihatan. Coba yang lain yang menjawab. Udah selesai semua. Belum. Mas Irma sama Mas Rizal. Eh, Belum Bu, bentar. Masih proses. Bu, untuk gambar yang ketiga itu atasnya yang mana ya Bu? Gimana? Dari yang kiri ke kanan tuh itu. Ya dari kiri ke kanan. Kan sudah bisa. Mas Ibnu itu yang gambar ketiga itu tambah warna atau coklat ya Mas Ibnu? Itu coklat ya. Terus ini capnya kok nggak ada suaranya ya? Capnya? Bu, ini yang gambar ketiga ini, gambar ketiga, terus warna ketiga itu coklat Kak. Coklat apa orange sih, Bu? Coklat bukan sih itu tuh. Coklat kan? Oren, Itu orange. Salah itu. oren. Bukan coklat. Oh, Justru orange. Itu yang nomor 2 itu biru atau hitam atau Bu? Yang gambar nomor 4. Itu hitam, itu Nomor jelas. 4. Kalau itu warna biru. Ntar saya gedein aja deh. Kelihatan ya? Oren, merah, hitam, coklat. Oren. Itu emas toh Bu? Yang mana? Nomor 4 itu yang atas. Itu orange ya. Bu, ini nomor berapa sih, Bu? Ini tadi kan nomor 4. Nah, ini nomor 1, 2, 3. Kan sudah di Oh, nomornya selesai aja nomor Bu. 4, nomor Minta 5. tolong di nomornya oh ya. biar enak. Nah, udah gitu kelihatan. Waduh, maaf. Soalnya ini gambarnya kayak begini.
Ini nomor 4 sama nomor 5. Oh ya. 4 sama 5. Ini sama kok. Ini saya lihat di chat kok nggak ada ya. Siapa? Submit tidak mengerjakan. Sep. Gimana? Kok ini saya lihat di kolom komentar, di kolom chattingnya kok Oh, disuruh kan di Submit dari kolom tadi nggak ada. komentar. Iya dari tadi kan ibu udah bilang. Submitnya nggak dengerin ini lagi ngapain. Saya jawabnya langsung aja, Bu. Manut. Manut. Sudah? Sedapatnya aja ya. Benar, Bu. Diulangi dari atas lagi. Saya kasih waktu 2 menit, 1,5 menit untuk 3 ini bisa kan? Ini dari awal tadi, Bu. Dari nomor 1 ya berarti. Belum mengerjakan. Ya. Nomor 2 itu merah atau oranye, Bu? Merah. Itu merah, merah hitam, merah kuning. Kok PC-nya ditulis maksudnya? Terus yang ketiga itu oranye ya itu. Iya, yang nomor 3 itu oranye, belakangnya Bawah, coklat. bawah lagi, Bu. Kok PC-nya ditulis maksudnya? Ya, Bu. 32 itu hitam ya? 32 Itu biru. 32 ohm. 32 mega ohm. Itu coklat, biru. Coklat biru maksudnya. Oh, coklat. Belakang sendiri itu Coklat emas. itu Ya, 1. coklat, biru, oranye, Biru. emas. Biru 6. Terus ya, Bu. baru biru. Biru ya, Kak. Biru itu orange. Nggak kelihatan ya, Bu? Nah, Bentar, bentar. saya tadi tipe ya. Yang kedua itu 2K. Putih yang nomor 5 itu Yang terakhir warnanya apa 33K. aja sih, Bu? Gimana? Satu-satu tanyanya. Yang nomor Nomor 5 itu 5. warnanya. Nomor 5 itu orange, kuning, sama warna coklat. Orang coklat, Bu. Kirain merah. Itu orange, Orange. kuning ya. Oh, oh. Iya. Oranye. Berarti 330. Nah, Iya. Jawabannya 1%. Warnanya tuh kurang jelas ya, Bu. Aduh, gimana ini? Merah itu. Maaf ya kalau saya nyarinya warnanya kurang jelas. Udah, Sudah. Bu. yang ini Bu, ini warnanya coklat, hitam, emas kan? kuning. Oh, kuning. PC-nya, Bu. PC-nya itu, Bu. Nggak ada kuning. Apa? Gimana? PC-nya tuh nggak ada Iya yang itu kuning. Emas emas. kan? Nah, coklat. coklat.
Nah, udah ya. 40 40 ohm boh. 10 ohm. Udah ya, udah selesai ya. Nggak tahu lah. Bener nggak sih itu? Udah nanti. Nah, kita Itu nanti yang depan mana, yang belakang mana bingung. nah yang Iya, depannya kayak itu yang sebelah kiri yang warna coklat. Terus yang coklat Wah, gitu. berarti 10 10 ohm. pangkat 10 pangkat 0, 10 ohm. 10 ohm itu 10 itu. Ya, yang dari tadi kan udah kalian udah punya beberapa. Nah, untuk maksudnya biar kalian lebih paham lagi, biar nggak bingung, kalian juga ibu tugaskan di rumah untuk membeli beberapa contoh resistor. Ada yang punya di rumah? Kalau nggak ada ya beli. Jadi tapi nanti biar kalian tuh kan nggak biar boleh makin paham. keluar, Bu, tapi kan nggak boleh keluar Iya, rumah. Cari Gimana di kan itu? Google. ada yang namanya online shop Tapi atau kalian ya bisa nyari. Mending cari gambar aja Bu daripada cari resistor Bu. Nah, ya masa kalau mau beli nah online, kalau masa cuma beli resistor aja, Bu? Kan sayang di ongkirnya. ya Ya, kalau buat ada yang resistor nggak keberatan ya seberapa. kalau ada yang punya nanti Ya. kalian bisa belajar pakai yang asli. Kalau Ya. nggak ada nanti kalian belajarnya pakai gambar. Nah nanti ibu tugaskan kalian di rumah tentang resistor ini kalau ada yang punya. Jadi nanti nyari berapa ya? 10 aja. Nyari 10 Ya. resistor dengan gelang berbeda-beda dan warnanya yang berbeda-beda. Ukurannya juga beda. Nah nanti kalau udah dikumpul kirim ke email saya. Iya. Ya Bu, emailnya Bu. Nah, nanti saya kirim ke Mbak Rahma emailnya, biar Mbak Rahma bilang ke ini, biar ngirim Ya. ke kalian. Atau kalau nggak mau ngirim satu-satu langsung dikoordinasi aja. Nah itu Nah, juga bisa. Ya Bu. Nah ada yang belum paham Ya Bu. untuk ini. Ya. Nah, sebelum mengakhiri mata pelajaran pada siang hari ini, saya mau tanya nih. Kan tadi saya udah menjelaskan nih dari resistor itu apa, fungsinya ada apa aja, cara membacanya bagaimana, macam-macamnya apa aja. Nah, saya minta salah satu dari kalian untuk menarik kesimpulan dari yang saya jelaskan. Selain Mas Eko ya, dari tadi saya Mas Eko sudah sepertinya sudah paham, jadi kayak Mas Rizal, coba Mas Rizal dari tadi yang ini coba di kesimpulan dari yang saya jelaskan itu apa? mulanya ya resistor itu mempunyai resistor yaitu hambatan untuk menurut simpulan. Nah, itu resistor mempunyai banyak gelang, Bu. Kan ada dan ada berbagai macam warna dan itu ukuran hambatannya berbeda-beda. Ada yang tadi ada yang 10 ohm, ada yang 47 k, ada banyak, Bu. Itu, Bu, menurut saya resistor seperti itu. Ya, sepertinya kalian udah paham banget. Cuma saya minta tugasnya jangan lupa deadline-nya maksimal nanti malam ya.
Ingetin dong Bu. Kalau hanya cari di gambar saja kan gampang tuh. Cuma tinggal copy, jawab itu aja. Jadi ini saya kasih deadline nanti malam. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita pelajari tentang penerapan rangkaian elektronika. Disiapkan nanti semua belajar di rumah tentang penerapan rangkaian elektronika untuk minggu depan ya. Ya Bu. Sekian pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.